Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu yang saya hormati. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Mailani Arfiana, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Peternakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hijauan dan konsentrat untuk kambing. Nah, apa sih hijauan itu? Nah, jadi hijauan adalah jenis pakan ternak yang berasal dari tanaman hijau seperti rumput, legum, dan tanaman lainnya yang dapat dimakan oleh ternak. Hijauan ini memiliki kandungan serat yang tinggi dan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ternak, terutama untuk ternak ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba. Nah, untuk kebutuhan hijauan ini apakah ibu-ibu sudah tahu? Belum. Nah, jadi untuk kebutuhan hijauan ini 10% dari bobot badan. Nah, misalnya ibu-ibu punya ternak domba atau kambing beratnya 20 kilo. Nah, jadi pemberian pakan hijauan ini 10% dari bobot badan. Nah, jadi untuk pemberian hijauan ternak ibu-ibu ini 20 kilo hijauan per hari. Nah, selain itu ada konsentrat. Nah, jadi apa sih itu konsentrat? Nah, konsentrat itu adalah jenis pakan ternak yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Nah, dan biasanya berupa campuran dari beberapa bahan pakan yang berbeda. Nah, seperti jagung giling, dedak, terus ampas tahu, dan lain-lain. Pokoknya banyak lah ibu-ibu di situ. Nah, terus konsentrat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak, terutama untuk meningkatkan produksi dan kesehatan ternak. Nah, selanjutnya apa sih manfaat hijauan dan konsentrat ini? Nah, yang pertama itu meningkatkan bobot badan kambing yang lebih cepat. Nah, terus ibu-ibu senang nggak kambingnya itu punya badan yang gemuk, cepat gemuknya. Nah, terus selanjutnya meningkatkan daya tahan tubuh ternak, menekan biaya pemeliharaan jangka panjang. Nah, yang ketiga mendukung usaha peternakan lebih menguntungkan. Nah, selanjutnya tips nih dan trik buat ibu-ibu cara memberi pakan hijauan atau konsentrat. Nah, yang pertama ini berikan hijauan yang segar atau yang masih muda dan tidak layu. Nah, ini nih supaya kambing kita ini mendapatkan energi secara teratur, kayak tidak kekenyangan dan pertumbuhannya itu tuh lebih optimal gitu ibu-ibu. Nah, jadi kayak enggak terus menerus diberikan gitu. Nah, terus yang kedua itu konsentrat diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, yang tadi saya omongin, maaf. Nah, seperti itu. Nah, ini supaya kambing ini mendapatkan energi secara teratur. Nah, terus yang ketiga ini pemberian air minum selalu tersedia. Nah, ini nih air kan sangat penting ya ibu-ibu untuk ternak. Nah, apalagi untuk proses pencernaan dan menjaga kesehatan tubuh kambing. Nah, jadi jangan sampai kekurangan. Nah, terus selanjutnya hindari pemberian pakan yang berjamur. Nah, ini kan terkadang bapak ibu kan kalau suka nyari pakan itu kan nggak tahu ya gitu, kayak misalnya ini nih berjamur atau tidak gitu. Kadang nyari rumput dicari, terus pakan beli konsentrat kayak jagung giling, dedak gitu kan ada yang udah bau gitu ya ibu-ibu ya. Nah, itu juga
harus diwaspadai. Nah, jadi tuh pakan yang berjamur itu bisa mengandung racun atau mikotoksin yang menyebabkan kambing itu nanti sakit atau menurunnya nafsu makan. Nah, terus atau bahkan bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, terus mungkin ini saya ada brosur ya ibu-ibu yang bisa ibu-ibu dapat lihat, silakan. Nah, mungkin ibu-ibu bisa dipraktikan nanti setelah pulang dari sini ke kandangnya. Bagaimana sih cara buat konsentrat gitu. Terus bagaimana cara memilih hijauan yang baik. Nah, mau nanya nih Bu, biasanya kalau misalnya beli bahan-bahan untuk buat konsentrat itu di mana ya Bu? Soalnya kan kita nih di desa kan, kadang tuh susah gitu nyari bahan-bahannya. Oh iya kan sekarang kan udah canggih ya Bu ya. Nah itu kalau misalnya kayak terjangkau kayak akses atau gimana gitu itu bisa melalui online aja Bu. Terus kan bahan-bahan kayak gitu kan nggak perlu jauh-jauh nyari ya Bu ya. Bisa bekas sisa-sisa kayak ampas tahu, terus ampas sawit gitu, itu juga bisa Bu dijadikan campuran konsentrat. Terus dedak padi, nah itu jagung giling itu Bu, kan biasanya di desa-desa itu kan ada jagung ya Bu, itu nanti digiling bisa dijadikan Bu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi ibu-ibu? Enggak, sudah cukup membantu. Mungkin nanti saya pengen belajar sih gimana bikin konsentratnya sama Ibu Melani. Oh boleh. Ya. Nanti bisa hubungi saya aja. Di situ sudah Tapi saya nggak punya HP nih Bu, gimana ya cara menghubunginya? nanti saya kasih brosurnya untuk bisa dibagikan, dilihat-lihat pada ibu-ibu atau kayak petunjuk bagaimana cara pembuatannya, terus bahan-bahannya seperti apa gitu. Mungkin ada lagi ibu yang ditanyakan? Dan saya sudah cukup ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktikkan di kandang ibu-ibu masing-masing setelah pulang dari sini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.